warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan penatalaksanaan suction pada anak. Adapun alat-alat yang kita gunakan pada hari ini yaitu ada cairan NaCl sebagai cairan pembilas suction. Kemudian nanti ada tisu untuk pembersih, lalu kom steril yang nanti akan kita gunakan untuk membersihkan suction ya, yang nanti akan dimasukkan cairan NaCl-nya di dalam kom. Kemudian ada bengkok, lalu ada kanul suction. Kalau pada bayi biasanya kita menggunakan ukuran 6-8, kalau pada anak-anak itu 8-10, dan ini kita menggunakan untuk ukuran anak-anak ya, 8 juga bisa. Lalu ini ada pengalas ya, handuk ini di sini untuk nanti sebagai pengalas saat dilakukan suction. Lalu ada handscoon steril. Setelah alat-alat kita siapkan, kemudian alat jangan lupa juga ya untuk alat terkait dengan mesin suction yang nanti akan kita gunakan. Ini tergantung dari jenis mesinnya sendiri. Karena kita mempunyai mesin jenis portable di sini yang ukurannya dia menggunakan angka 0 NPa ya. Jadi ingat kalau 0,02 itu sudah termasuk dalam tekanan. Kalau misalnya di yang biasa ya, di suction yang non portable biasanya ukurannya adalah 150. Jadi untuk penggunaan vakumnya sendiri yang suction ini alat ini kita harus hati-hati dalam pemberian tekanan nantinya. Nah, setelah kita siapkan semua alat-alat ini, kita bawa di dekat pasien. Kemudian setelah itu jangan lupa ya, sebelum kita ke pasien cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah kita cuci tangan 6 langkah, kita saat menghadap pasien, kemudian kita perkenalkan diri seperti biasa ya pada tahap interaksi pasiennya. Adek, bagaimana kabarnya Adek? Mbak susternya lihat dulu ya Adek ya. Adek, oh Adek, Adek, Jaya, benar ya Adek ya. Ini tadi suster lihat dengar ya suaranya Adek, kayaknya tadi ada suara kayak mendengkur. Sepertinya ada cairan ya di pernapasan Adek. Nah, hari ini suster akan bantu Adek biar nanti pernapasannya lega setelah ini Adek ya. Jadi tidak ada hambatan ataupun cairan ke dahak dan sebagainya nanti ya. Jadi suster bantu kita keluarkan melalui tindakan suction ya Adek ya. Ya, pinter deh ya. Oke. Kemudian setelah kita siapkan pasiennya sendiri, jangan lupa setelah itu kita atur ya, gunakan handscoon pada handscoon nanti kita siapkan, tapi sebelumnya kita pasang dulu pengalas pada pasien. Adek yang pinter, kita pasang alasnya Dek ya. Kita hari ini melakukan suction dulu atau hisap lendir pada Adek. Oke, pintar ya. Kemudian setelah itu kita siapkan alat-alatnya, yaitu jangan lupa cairan NaCl tadi kita masukkan ke dalam kom steril. Lalu kita siapkan juga ya kom di dekat pasien, serta nanti akan kita gunakan untuk tempat-tempat yang sudah ataupun alat yang sudah kita gunakan. Lalu pasang handscoon terlebih dahulu. Asal kanul sudah kita buka dan kita jangan lupa hubungkan dengan suction ya, alat mesin suctionnya hubungkan. Pasang handscoon.
usahakan suctionnya tetap steril, jadi kita gunakan tangan yang tidak dominan ya untuk membuka ini ya, membuka selang suction. Ingat jaga sterilitas, sedangkan tangan yang akan kita gunakan yang tangan kanan itu harus dalam keadaan steril. Kita buka. Sebelum kita memulai, ingat ya, sebelum dimasukkan selang suctionnya, karena suction ini kita harus ingat ini ada lubang ya, untuk nanti kalau seandainya kita melakukan suction, lubang yang ada di sini kita tutup terlebih dahulu gitu loh, agar cairan ataupun sekret yang kita ambil itu nanti akan terhisap di dalam mesin suctionnya sendiri ya. Kemudian sebelum melakukan, ingat tindakan terkait dengan pemberian oksigenasi 100% pada pasien selama lebih kurang 2 menit. Nanti kita berikan terlebih dahulu pada pasien, lalu aktifkan mesin suctionnya. Ingat tadi 0,02 itu sama dengan 150 tekanannya. Jadi untuk anak-anak biasanya kita menggunakan tekanannya yaitu sebesar 80-100 untuk tekanannya, artinya bisa 1 ya, 0,01 lebih sedikit untuk ukuran 80 ataupun sampai maksimal 100 untuk pada anak-anak. Kalau pada bayi itu biasanya kita menggunakan tekanan 60-80 untuk tekanannya. Nah, kemudian kita akan mesin suction di sini, naikkan tekanannya. Kira-kira kita gunakan untuk anak ini yaitu ukuran 80 ya. 80 artinya bahwa 0,01 lebih sedikit ya. Kemudian pada anak sebelum kita lakukan tindakan suction ini, kita ukur dulu. Kita ukur untuk panjangnya pemasukan selang suction ini. Ukurannya yaitu kita ukurnya dari telinga ya, cuping telinga sampai ke cuping hidung pasien. Ukurannya kira-kira untuk kedalaman pemasukannya ya. Kemudian kita bisa masukkan suction tergantung dari kebutuhan pasien, apakah dia di melalui orofaring atau nasofaring. Nah, di sini kita mempraktekkan yang orofaring pada pasien. Setelah kita ukur kedalamannya kira-kira dari telinga sampai ke hidung, oke, kita cek pemasukannya berarti sebatas sini ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan secara perlahan pada pasien. Nah, untuk anak-anak ingat untuk lamanya kita melakukan suctionnya sendiri adalah anak-anak maksimalnya 10 ya, 10 detik. Kemudian kita tarikannya itu secara sirkuler ya, atau melingkar sampai keluar. Kemudian untuk melakukan suctionnya jangan lupa bagian lubang ini, lubang penghisap ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian 5-10 detik kita tarik keluar secara sirkuler atau melingkar. Oke, ini bisa kita lakukan 5-6 kali, tapi ingat setelah melakukan suction, jangan lupa kita memberikan oksigenasi 100% 2 menit lagi pada pasiennya sendiri ya. Jadi bisa diistirahatkan nanti, cukup 5 kali misalnya kita istirahatkan terlebih dahulu, kita oksigenasi, kalau memang masih ada kita berikan lagi suction tadi ya. Begitu juga dengan pelaksanaan terhadap nasofaring. Sama, kalau nasofaring juga seperti itu. Kita masukkan sesuai dengan ukuran selang suction, kemudian kita masukkan ke dalam nasofaringnya si pasien ya. Nah, kemudian sama tindakannya ya, 5-10 detik. Kemudian kita tarik keluar sambil menutup lubang suctionnya ya. Oke, setelah selesai kita melakukan suction, kita cek pasiennya sendiri bagaimana kondisinya, apakah ada perbaikan atau tidak terkait dengan kondisi pasiennya ya. Kemudian kita cek apakah masih ada atau tidak terkait dengan sekret, suaranya seperti apa. Kalau dirasakan sudah bersih, kemudian kita matikan alatnya. Sekretnya terlalu banyak, itu bisa kita bersihkan terlebih dahulu dengan NaCl ya. Kita bersihkan dengan NaCl untuk penyedotannya. Kalau dirasa sudah bersih, bisa kita ulangi untuk dilakukan kembali pelaksanaan suction pada anak seperti itu. Nah, kalau misalnya pas pengkajian dia setelah pelaksanaan suction, kita kaji ulang apakah masih terdengar suara
ada cairan atau tidak di pernapasan pasien. Jika sudah tidak ada, kemudian kita matikan mesin suction, lalu kita bereskan alat-alat. Ya, kita bereskan alat suction pada anak. Setelah kita bersihkan tadi, lalu rapikan kembali pasien. Setelah kita rapikan, cek lagi, Adek, bagaimana keadaannya, Dek? Sudah agak mendingan pernapasannya? Oke, kalau sudah agak mendingan, berarti kita suction tadi berhasil ya, Dek ya. Nah, nanti mungkin itu saja ya, Dek ya, dari suster. Nanti kalau ada apa-apa nanti suster akan bertanya kepada keluarganya nanti ya. Bisa saja nanti hubungi keluarganya, hubungi suster di nurse station nanti ya. Mungkin itu saja. Atas kerjasamanya terima kasih ya, Dek ya. Pinter ya. Kemudian setelah selesai, jangan lupa kita cuci kembali tangan sebanyak dengan teknik 6 langkah cuci tangan ya. Setelah itu bereskan alat sudah selesai, kita pamit kepada pasien. Adek, demikian, terima kasih ya. Suster pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.